Ada nih yang nanya, boleh nggak ya dok pakai panty liner tiap hari nih? Ya memang ya teman-teman, saat ini pembalut itu biasa nih kalah populer dengan panty liner. Hai, assalamualaikum, salam sehat. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum itu jangan lupa di subscribe dulu ya channel saya Dr. WSP. Yang belum tahu nih, panty liner itu apa? Jadi teman-teman, panty liner itu merupakan salah satu produk kewanitaan yang memiliki ukuran lebih kecil daripada pembalut dan biasanya juga lebih tipis ya. Nah, biasanya walaupun keduanya ini antara pembalut sama panty liner ini memiliki fungsi yang dapat digunakan untuk menyerap perdarahan ketika saat haid gitu ya. Nah, bedanya si panty liner ini hanya bisa menampung lebih sedikit darah karena dia kan lebih tipis nih. Biasanya wanita memakai panty liner ini ketika menstruasi itu mau berakhir atau di ujung-ujung siklus haidnya. Misalnya waktu keluar flek saja tuh. Ada beberapa kondisi seorang wanita itu perlu menggunakan panty liner ya teman-teman. Di antaranya yang pertama ya ketika sebelum atau sesudah menstruasi. Umumnya sih saat beberapa hari sebelum dan setelah menstruasi. Karena kan kalau sebelum awal-awal menstruasi yang deres-deres banget tuh biasanya keluar flek aja ya. Itu juga bisa. Setelah menstruasi kan hanya flek-flek juga, itu juga bisa. Nah, Miss V kan mengeluarkan flek-flek yang bisa kecoklatan ataupun kemerahan. Flek itu dapat menjadi pertanda nih bahwa menstruasi itu akan datang atau udah selesai nih. Dia kan biasanya berhentinya tuh secara perlahan nih, ditandai dengan flek-flek itu. Daripada menggunakan pembalut yang ukurannya terlalu besar, nah teman-teman bisa nih pakai si panty liner ini karena kan ukurannya lebih kecil dan juga sisa-sisanya kan hanya flek-flek aja. Kemudian kondisi yang kedua itu ketika teman-teman keputihan berlebihan, itu juga bisa nih menggunakan si panty liner ini. Karena pada saat beraktivitas di luar rumah, kemudian kamu nih mengalami keputihan gitu ya. Coba deh menggunakan panty liner untuk menyerap keputihan yang berlebihan tadi. Tapi kalau keputihannya biasa, ya nggak usah dipakai gitu ya. Supaya lebih nyaman dan juga bisa juga nih menjaga area Miss V itu tetap lembab. Karena keputihan yang menempel pada bagian underwear kamu itu kan akan merasa atau akan membuat kita nggak nyaman biasanya ya. Nah, kalau keputihannya itu kan udah tahu ya, ada keputihan yang normal, ada keputihan yang nggak normal. Kalau keputihan itu sendiri secara umum itu kan udah pada tahu belum? Merupakan tanda-tanda bahwa tubuh sedang membersihkan dan mengganti sel lama dengan sel baru. Itu yang normal gitu ya. Produksi cairan vagina biasanya lebih banyak dan bisa terjadi juga nih, walaupun kita nggak mengalami keputihan yang abnormal, bisa terjadi pada saat masa ovulasi nih setiap bulannya alias masa subur, ditandai juga nih dengan keputihan. Yang ketiga yaitu kondisi saat memang tubuh kita itu sudah tidak bisa lagi menahan urin atau tidak terkontrol lagi nih urinnya, atau biasa kita sebut dengan inkontinensia urin. Jadi inkontinensia urin itu merupakan suatu kondisi ketika tubuh itu sulit mengontrol keinginan untuk buang air kecil tadi. Kalau memang kamu mengalami masalah kesehatan inkontinensia urin ini dan juga takut nih mengompol saat berpergian, bisa pakai si panty liner ini sebagai penahan untuk mencegah keluarnya urin yang tidak tertahankan tadi. Jadi urin yang keluar itu nggak akan langsung nih membasahi area celana, tetapi dia terserap ke panty liner. Dan kalau memang udah kayaknya udah basah, panty liner kan bisa dibuang dan juga diganti dengan yang baru. Kemudian kondisi yang keempat, pada saat kamu berolahraga, itu juga bisa. Selama berolahraga, terutama aktivitas yang menghasilkan banyak keringat, atau gerakan-gerakan yang intens seperti lari itu ya, beberapa orang mungkin memilih untuk menggunakan panty liner ini loh, karena si panty liner ini dapat menyerap keringat ekstra yang dihasilkan selama berolahraga, sehingga pada area kewanitaan itu kulitnya tetap terjaga, tetap kering dan juga nyaman. Kondisi yang kelima yaitu sebelum atau sesudah berhubungan seksual, itu juga bisa kamu gunakan si panty liner ini.
Nah, penggunaan sebelum berhubungan, panty liner ini bisa digunakan untuk menangkap atau menampung ya si cairan lubrikasi alami agar underwear kamu itu tetap bersih sebelum melakukan hubungan biologis. Nah, penggunaan sesudah berhubungan seksual atau berhubungan biologis tadi, panty liner ini dapat membantu menampung atau menangkap si sisa lubrikan alami dan menjaga agar area misfi kamu tetap bersih. Tetapi sih sebaiknya ya sebelum ataupun sesudah berhubungan tetap jaga kebersihan area intim kamu dengan membilasnya menggunakan air, mengeringkannya ya, jangan mengandalkan panty liner aja sih, tapi kalau kepepet itu juga boleh. Kemudian kondisi yang keenam yaitu selama kehamilan. Nah, kenapa nih selama kehamilan? Karena ya teman-teman, selama kehamilan ini banyak sekali wanita yang mengalami peningkatan keputihan yang normal. Ya karena memang terjadi perubahan hormonal nih di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, penggunaan panty liner selama kehamilan itu dapat membantu untuk menjaga kebersihan dan juga kenyamanan. Terutama jika ada keputihan yang datangnya itu lebih banyak ya kan dari biasanya akibat hormonal ini tadi. Ya supaya ya underwear kita tuh nggak basah lagi ketika sedang berada atau beraktivitas di luar gitu. Tetapi ya teman-teman, ingat ya, penggunaan panty liner ini sebaiknya diganti per 4 jam, setiap 4 jam sekali nih, agar dia terjaga nih kebersihannya. Dan memang ya disarankan kita sebagai wanita itu tidak menggunakan panty liner ini setiap hari. Namun bukan berarti kita tidak boleh menggunakan panty liner sama sekali. Tetap boleh apabila kita memerlukannya, apabila kita perlu ketika beraktivitas di luar dan kondisi-kondisi tadi yang udah kita bahas. Namun jangan digunakan setiap hari aja. Oke teman-teman, jadi udah tahu ya panty liner ini gimana, boleh digunakan atau enggak? Udah tahu kan jawabannya? Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa di subscribe dulu channel saya Dr. WSP. Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun kalian berada. Amin ya robbal alamin. Dan di add juga ya, follow, subscribe semua media sosial saya. Wassalamualaikum.